DPR akhirnya mengesahkan pencalonan Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia. Merasa terlecehkan oleh lirik lagu grup musik Slank, DPR menyelidiki kemungkinan membawa kasus ini ke jalur hukum. Halo pemirsa, kedua laporan tadi serta sejumlah laporan dari beberapa daerah di tanah air telah kami siapkan untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Bagi Anda pengunjung setia dunia maya kini harus mengelus dada. Beberapa situs yang biasa Anda kunjungi diblokir pemerintah. Ini terkait maraknya peredaran film fitnah yang dinilai menyudutkan umat Islam. Terkait maraknya peredaran film fitnah di dunia maya yang dianggap kontroversial karena menyudutkan umat Islam, pemerintah sejak minggu lalu mengeluarkan surat keputusan untuk menutup sementara beberapa situs yang diduga memuat film fitnah garapan politisi Belanda Geert Wilders. Sesuai surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tanggal 2 April 2008, pemerintah menutup sementara beberapa situs yang diduga memuat film fitnah, yakni YouTube, MySpace, MetaCafe, Multiply, dan Rapid Share. Penutupan beberapa situs ini ditanggapi beragam oleh masyarakat. Tapi kalau untuk memblokir YouTube secara keseluruhan, saya pikir terlalu tindakan yang sangat sebetulnya tidak perlu, karena film fitnahnya yang jadi masalah kan film fitnah, bukan YouTube-nya. Kalau saya setuju kalau memang film fitnahnya diblokir, tapi kalau untuk YouTube yang menyajikan informasi tidak hanya film fitnah, itu saya menyayangkan sekali. Setuju, bukan diblokir aja, diperangi, dilawan. Jadi itu salah satu yang menghina agama Islam. Jadi kita harus perang jihad. Masih belum jelas kapan pemerintah akan mencabut surat penutupan situs-situs ini, mengingat beberapa website yang diblokir merupakan situs yang biasa dikonsumsi publik untuk mendapatkan informasi, seperti YouTube. Bagi penikmat internet, YouTube termasuk situs favorit karena memuat video-video populer seperti video klip musik. Tim Liputan RCTI melaporkan. Rapat paripurna DPR Rabu akhirnya menyetujui pencalonan Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2008-2013. Pengesahan pencalonan Budiono dilakukan dalam rapat paripurna siang tadi dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Proses pemilihan mengganti Burhanuddin Abdullah ini melalui proses cukup panjang. Dua calon yang diajukan pemerintah sebelumnya, Agus Martowardoyo dan Raden Pardede, ditolak DPR. Di hadapan sidang paripurna, Ketua Komisi 11 DPR Awal Kusumah mengatakan, Komisi 11 tidak ingin pemilihan berlarut yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian. Budiono terpilih melalui voting 7 April lalu di Komisi 11. 45 anggota menerima dan 1 anggota menolak setelah Budiono menjalani fit and proper test. Pemirsa, kritik terkadang terdengar menyakitkan, termasuk bagi para anggota DPR. Setidaknya inilah yang terjadi ketika para anggota Dewan mendengar alunan lagu grup Slank yang berjudul Gosip Jalanan. DPR beranggapan lagu itu melecehkan mereka. Lirik lagu yang lantang diteriakan kakak Slank pada acara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tanggal 24 Maret lalu ini membuat telinga sejumlah anggota DPR panas. Alhasil, para wakil rakyat pun segera menggelar rapat dan Ketua DPR Agung Laksono langsung meminta Badan Kehormatan DPR meneliti lebih jauh terkait lirik lagu milik Slank yang berjudul Gosip Jalanan itu. Sejumlah anggota Dewan menganggap lirik lagu karya Bibir itu telah melecehkan mereka. Bisa merendahkan, bisa membangun image yang negatif, tidak proporsional. Kecuali memang ada fakta-fakta atau rentetan kegiatan yang kemudian dikoreksi, itu bisa. Tapi itu lembaga ini membuat undang-undang tetapi ujung-ujungnya duit. Seperti itu. Menurut Irsyad, tidak menutup kemungkinan bila ditemukan pasal-pasal melanggar undang-undang, DPR akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun Irsyad tidak bisa menepis bila memang ada oknum anggota DPR yang korupsi dan memperkaya diri sendiri.
Sementara itu, manajer sekaligus ibu bagi anak-anak Slank, Bunda Yvette, menilai tindakan DPR kurang bijaksana dan terlambat karena lagu gosip jalanan itu sudah dirilis tahun 2004. Itu tuh album Plur tahun 2004. Selama itu bagaimana, kemana aja gitu. Dan lagi tadi saya dengar di radio RRI Pak Jayus ya bilang, saya dengar dari orang lah. Dengar dari orang kok udah diributin, bukan dipanggil dulu slangnya gitu. Penulis lirik Bim Bim menjelaskan ia dan kawan-kawan mencoba berkarya dengan jujur dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Ngomong apa-apa dulu biar aja opini di masyarakat berkembang, jadi biar masyarakat bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Jadi sorry. Peace. Kasus ini oleh anggota Dewan Kehormatan DPR masih akan dikonsultasikan dengan Komisi 3, sementara pihak Slank akan memberikan keterangan pers tanggal 16 April. Tim Liputan RCTI melaporkan. Masih menyangkut DPR, KPK hingga kini terus melacak dugaan adanya penyalahgunaan wewenang terkait dugaan suap terhadap Al-Amin Nasution, anggota DPR yang juga suami penyanyi dangdut Christina. Al-Amin sendiri masih belum ditentukan statusnya apakah sebagai tersangka atau saksi. Dalam penjelasannya kepada wartawan Rabu siang, Ketua KPK Antasari Azhar menegaskan masih akan terus mengembangkan perkara ini, apakah terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. KPK terus mengumpulkan bukti-bukti baik di Jakarta maupun di daerah. Dalam penangkapan Rabu dini hari, petugas KPK menemukan barang bukti berupa uang 71 juta rupiah, 67 juta rupiah diantaranya berada di mobil Al-Amin Nasution. Sekarang ini tim KPK sedang berada di beberapa wilayah dalam rangka untuk perkuatan bukti awal, apalah bukti dalam rangka itu. Kita tunggu nanti hasil di lapangan. Termasuk di semua tempat gedung DPR. Pak, keprikan provinsi. Sementara itu, pengacara Al-Amin Nasution, Sira Prayuna, mengaku hingga kini belum mengetahui substansi pemeriksaan terhadap kliennya. Saya baru 3 menit ketemu. Itu ketemunya pun belum secara formal gitu loh, di hadapan penyidik belum. Itu 3 menit ketemu, ya sudah kita ngobrol. Salam keluarga kamu, saya diminta datang untuk ngecek keberadaan kamu bagaimana, ya salam aja. Secara fisik kondisinya gimana? Sira Prayuna mengaku ditunjuk menjadi pengacara Al-Amin atas permintaan istri Al-Amin Nasution, penyanyi dangdut Christina. Tim Liputan RCTI melaporkan. KPK mengaku telah lama mengamati gerak-gerik Al-Amin Nasution, anggota DPR fraksi P3 yang beristrikan penyanyi dangdut Christina. Menurut KPK, uang yang dijanjikan oleh Sekretaris Daerah Bintan mewakili Bupati Bintan untuk diberikan kepada Amin mencapai 3 miliar rupiah. Suami Christina, Al-Amin Nasution, anggota Dewan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dini hari tadi tertangkap tangan oleh KPK. Al-Amin ditangkap KPK di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta sekitar pukul 2 Rabu dini hari dan dibawa ke KPK sekitar pukul 4 dini hari tadi. Selain Al-Amin, di tempat yang sama KPK juga menangkap 4 orang lainnya, salah satunya yakni Sekretaris Daerah Pulau Bintan, Azirwan, beserta 2 ajudannya dan seorang wanita. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Yasin, Al-Amin Nasution sudah diamati KPK selama beberapa waktu. Target KPK sebenarnya bukan pada uang suap hasil tertangkap tangan karena jumlahnya tidak signifikan. Target utama penangkapan ini pada uang yang dijanjikan akan diberikan padanya, yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Barang bukti apa ya kita sudah tahu. Barang buktinya tadi yang ketangkap tangan berapa, Pak? Ya sebenarnya tidak cukup besar, tidak cukup signifikan. Tapi kan ada janji berikutnya itu di dalam transcripting itu janjinya itu adalah ya 3M. Al-Amin menerima uang suap dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan, Riau dari Sekretaris Daerah Bintan mewakili Bupati. Kalau yang ini alih status hutan lindung, tempatnya adalah di Pulau Bintan. Gitu. Sekda ini bertindak ya, pokoknya itu karena dia yang punya kekuasaan di wilayah itu kan, mewakili bupatinya. Maka ya ini ada deal-deal semacam itu dengan anggota DPR. KPK hingga kini terus memeriksa Al-Amin dan Sekretaris Daerah Pulau Bintan, Azirwan.
Hendrawan Setiawan melaporkan. Perjalanan pemilu 2009 masih panjang, situasi politik sudah memanas. Seputar Indonesia segera kembali. Pemilu masih akan digelar setahun lagi, namun suasana politik sudah mulai memanas setidaknya di kantor KPU. Siang tadi pihak-pihak yang mengklaim sebagai pengurus Partai PNI Marhainisme terlibat pertengkaran. Tak hanya itu, saling klaim tak hanya antar dua pihak, bahkan sampai 3 pihak. Tidak boleh begitu dong. Hormat dong. Nanti Bapak Sekjen. Kemarin udah ada yang rehabilitasi untuk isi Soekarno tidak ada. Selama putra-putri Soekarno menjadi pemimpin, rehabilitasi kepada Soekarno tidak ada. Sampai hari ini. Bagaimana Marhainisme mau saya juga ketua. Pertengkaran ini melibatkan Ketua Umum PNI Marhainisme Sukmawati Soekarno Putri dengan Gandung Laksmana yang mengklaim dirinya sebagai Sekjen PNI Marhainisme. Pertengkaran berawal ketika KPU meminta klarifikasi tentang kepengurusan PNI Marhainisme yang diklaim Gandung. Karena Selasa kemarin, pihak lain yang mengklaim sebagai pengurus Marhainisme juga mengambil formulir di KPU. Keruwetan belum selesai ketika pada saat yang bersamaan Sukmawati juga datang mendaftar. Tak pelak lagi, pertengkaran pun tak terhindarkan. KPU pun terpaksa mengkonfrontir Gandung dan Sukmawati saat itu juga. Pak Gandung dan Bu Sukma. Jadi saya mau ambil formulir, Ibu. Rukun. Sampai saat ini KPU sedikitnya menerima pendaftaran 40 parpol peserta pemilu. Sementara itu PKB yang dilanda konflik internal juga telah mengambil formulir. Pendaftaran dan penyerahan formulir akan ditutup 12 Mei mendatang. Ai Fikri dan Gatot Imam melaporkan. Pemirsa, ujian nasional sudah semakin dekat. Bagaimana persiapan putra-putri Anda? Kami ingatkan bahwa peserta ujian nasional tahun ini harus belajar ekstra keras karena mata pelajaran ditambah dan standar nilai kelulusan dinaikkan. Hampir tidak ada waktu luang bagi siswa-siswa kelas 3 SMA ini. Setiap hari selain jadwal sekolah dari pukul 7 pagi hingga 2 siang, mereka harus mengikuti kelas tambahan pembinaan materi usai jam sekolah selama 2 jam. Belum lagi mereka yang ikut tambahan bimbingan belajar di luar sekolah. Namun itu semua harus dilakoni menjelang ujian nasional 22 April mendatang. Beban sih ya, tapi ya kita sebagai siswa kan emang sudah wajib untuk nurutin itu. Ya udah mau nggak mau kita harus ngejalaninnya. Tekanan sih enggak ya, karena emang ya dari diri aku sendiri juga pokoknya pasti harus lulus gitu. Enggak sebenarnya kebiasaan aja sih Mbak ya. Biasanya 3 kok sekarang 6 gitu. Karena ini juga baru pertama kali. Ya mungkin dari segi psikologi kecemasannya di situ karena belum terbiasa gitu aja. Tapi ya kami yakin. Siswa kelas 3 tahun ini memang dituntut belajar lebih keras karena mata pelajaran ditambah menjadi 6 bidang. Untuk SMA IPA misalnya ditambah fisika, kimia, dan biologi. Sementara IPS ditambah ekonomi, geografi, dan sosiologi. Sementara untuk bisa lulus pun standar nilai dinaikkan. Jika tahun lalu Depdiknas mematok nilai terendah rata-rata 5,0, maka tahun ini nilai standar kelulusan minimal 5,25. Syarat kelulusannya 5,25. Batas bawahnya tetap 4,25 ya. Jadi batas bawahnya 4,25, batas atasnya dari 5,00 menjadi 5,25. Perubahannya itu. Kemudian syarat yang kedua tetap boleh memiliki nilai 4, tetapi lainnya minimum harus 6 seperti yang lalu ya. Tahun ini pun untuk pertama kalinya digelar ujian SD berstandar nasional atau disebut ujian akhir sekolah berstandar nasional UASBN. UASBN SD akan digelar 13 hingga 15 Mei 2008. Sementara UN SMP 5 hingga 8 Mei dan SMA 22 hingga 28 April 2008. Dan jika ingin lulus dan melanjutkan ke sekolah impian, belajar giat adalah syarat mutlaknya.
Dinda Mirakusuma, Gunawan, dan Miller Aba melaporkan. Sebuah industri rumahan di Surabaya memproduksi air mineral kemasan tanpa izin. Kami kembali dengan laporan selengkapnya sesaat lagi. Polisi Surabaya menggerebek sebuah industri rumahan yang memproduksi air dalam kemasan berkedok kesehatan. Selain puluhan dus air minum, polisi turut mengamankan Samsir Nawawi, pemilik industri air mineral tersebut. Produksi air minum dalam kemasan milik Samsir ini tidak disertai surat tanda industri dari Dinas Perindustrian Kota setempat. Kapolresta Surabaya Timur AKBP Eko Iswanto menegaskan, Samsir Nawawi telah melakukan kegiatan industri yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Dalam penyidikan, tersangka Samsir mengaku tidak mengurus surat tanda industri. Namun ia mengelak hasil produksinya membahayakan karena telah mengantongi izin kesehatan dari Balai POM. Polisi akan memeriksakan barang bukti air minum kesehatan berikut keaslian surat izinnya ke Balai POM setempat. Status hukum 24 kapal asing yang diamankan Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Pusat di Timika, Papua Maret lalu masih misterius. Tim Mabes Polri yang terjun langsung menangani kasus ini hingga kini bungkam. Sudah hampir 1 bulan 24 kapal penangkap ikan asing ini berada di Pelabuhan Pomako, Timika, Papua. Mereka ditangkap Maret lalu di perairan Arafuru, Timika. Namun hingga kini belum jelas pelanggaran apa yang dituduhkan hingga kapal-kapal ini diamankan. Menurut sejumlah sumber, kasus ini ditangani tim Bareskrim Polri yang kini tengah berada di Timika. Namun tim tersebut belum bersedia memberi keterangan apapun kepada media. Sejumlah instansi Pemda Timika mengaku tidak tahu menahu perihal kasus ini. Yang menarik, Syah Bandar Pelabuhan Pomako Timika Yepta Yenusi mengaku baru menerima seluruh dokumen ke-24 kapal beberapa hari setelah mereka berada di pelabuhan. Lebih menarik lagi, menurut Syah Bandar tidak ada yang salah dalam dokumen yang ia pelajari dari kapal-kapal tersebut. Dari Timika, Papua, Muhammad Yamin melaporkan. Anugerah jurnalistik diberikan pada RCTI atas salah satu karya yang mengisahkan Satpol PP berikut dilema tugas yang diembannya. Setelah jeda berikut, kami akan kembali. Pemirsa, liputan khusus RCTI dengan tajuk Nurani Sang Penggusur mendapatkan penghargaan jurnalistik favorit kedua yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM. Anugerah ini diberikan kepada media cetak dan televisi yang mengangkat masalah hukum dan HAM di Indonesia. Liputan khusus ini bercerita tentang dilema Satuan Polisi Pamong Praja saat menertibkan warga. Mereka menilai pekerjaan ini kerap bertentangan dengan hati nurani antara menjalankan tugas atau menggusur dengan menyakiti warga. Tayangan berdurasi 6 menit 47 detik ini merupakan bagian dari liputan khusus RCTI yang ditayangkan program Nuansa Pagi bertajuk Nurani Sang Penggusur. Kemarin malam, liputan khusus RCTI ini mendapat penghargaan jurnalistik favorit kedua yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalata. Anugerah jurnalistik Dephukham diberikan kepada media cetak dan televisi Indonesia untuk karya yang mengangkat berbagai permasalahan hukum dan HAM di Indonesia. 3 kategori yang dikompetisikan untuk karya jurnalistik penulisan dalam media cetak, fotografi, dan karya peliputan media televisi. Dalam kompetisi ini, Nurani Sang Penggusur bersaing dengan 26 karya yang ditayangkan 9 media televisi. Tim Liputan RCTI melaporkan. Seputar Indonesia 9 April 2008 berakhir di sini. Terima kasih telah bersama kami. Saya Chantal Della Conceta. Sampai jumpa.